أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Ya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kembali kita akan melanjutkan pelajaran tafsir pada kesempatan kali ini yang dengan keutamaan dari Allah semata hingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan baik ini di masjid yang mudah-mudahan berberkah ini, dan semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mari kita panjatkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Allah berfirman yang artinya, tidakkah engkau memperhatikan keadaan orang-orang yang mendustakan agama itu? Demikianlah dia yang menghardik anak yatim, dia yang tidak pula menganjurkan untuk memberi makan bagi orang miskin. Maka celakalah orang-orang yang salat, yaitu orang-orang yang terhadap salatnya terlalaikan. Mereka yang senantiasa berbuat riya dan mereka enggan untuk menolong orang lain dengan memberi hal-hal yang berguna. Baik. Alhamdulillah kita telah mengambil beberapa pelajaran terkait ayat-ayat ini dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Maka malam hari ini kita akan membaca penafsiran dan penjelasan para ulama dari pelajaran-pelajaran yang terkandung terhadap ayat yang ke-7. Tapi sebelum saya masuk ke tafsir ayat yang ke-7, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, saya sangat ingin memberi penjelasan kembali terkait dengan perbuatan riya. Ada beberapa pelajaran yang penting yang mesti kita ketahui bersama terkait dengan perbuatan riya. Dan kita telah memaklumi bahwa berdasarkan ayat dan hadis, riya adalah perbuatan yang sungguh sangat mengerikan dampaknya. Sampai-sampai Nabi sangat mengkhawatirkan umatnya dari riya ini. Ya, yang beliau sebut dengan syirik kecil. Ya.
Bahkan beliau sebut dalam riwayat, beliau lebih mengkhawatirkan daripada Dajjal ya, terhadap umatnya ya, dari perbuatan riya ini. Maka untuk menjadi bekal bagi kita terkait dengan perbuatan riya, butuh hal-hal dari penjelasan para ulama yang harus kita cermati bersama. Yang pertama yang ingin saya tambahkan bahwa hendaknya kita tidak menjadikan riya sebagai alasan untuk tidak beramal. Saya ulangi kalimatnya. Hendaknya kita tidak menjadikan riya sebagai alasan untuk meninggalkan amalan. Ini penting untuk kita cermati bersama Bapak Ibu yang saya muliakan. Kata para ulama, karena terkadang justru syaitan qad ya'tika 'inda iradatil amal bil khair fa yaqulu laka innaka innama ta'mal hadza riya'an. Karena bisa jadi ini adalah bentuk godaan syaitan. Yang memang syaitan itu setiap seorang insan ingin beramal kebaikan, pasti dia akan menggoda si manusia agar meninggalkan kebaikan. Nah, di antara bentuk godaannya adalah bisa jadi dia menghembuskan bisikan, kamu beramal karena riya. Tinggalkan amalan itu. Jangan sampai terjatuh dalam perbuatan riya. Akhirnya dia tinggalkan amalan dengan alasan takut riya. Maka para ulama menjelaskan, ya, bila diikuti hal seperti ini, maka akan hilanglah kesempatan darinya untuk berbuat kebajikan. Sehingga kita jangan memperhatikan, tidak usah diikuti, ya. La taltafit ila hadza, enggak usah digubris. Wala tuti'hu, jangan pula diikuti. Akan tetapi sabit, tetap kokohlah, berusaha kokoh dengan keikhlasan. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, para ulama menganjurkan walau qala laka innaka innama ta'mal riya'an aw sum'atan li'annaka law su'ilta hal antal an ta'mal hadha riya'an wa sum'ah lah. Hadirkan pertanyaan, apakah kita beramal karena riya? Lawan dengan jawab tidak. Lawan dengan katakan tidak. Saya beramal bukan karena riya, tapi saya beramal karena Allah. Jadi dilawan. Ya. Maka para ulama mengatakan la yajuz li muslim ayyatruka amalan salihan kas-shalah aw ghairiha minal furud khaufan minar riya. Hendaknya seorang muslim jangan tinggalkan amalan soleh, misalnya sholat atau selain sholat, apalagi ibadah yang sifatnya wajib, karena ada kekhawatiran dari riya. Jangan. Tapi lawan mujahadat syaitan, lawan bujuk rayu syaitan. Wa nafs, lawan jiwa. Tundukkan, jangan diikuti. Ya. Ada kalimat dari ulama kita yang bernama Fudail bin Iyad yang sangat bagus sekali. Mudah-mudahan para jamaah bisa mengingatnya. Kata Imam Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nas riya wal amalu li ajlin nas syirkun wal ikhlas al khulas min hadaini. Nasihat yang sangat berharga, mohon diperhatikan dan diingat. Kata Imam Fudail bin Iyad, meninggalkan amalan soleh karena manusia, karena orang, ini sesungguhnya adalah riya. Inilah riya. Meninggalkan amalan karena manusia. Dan beramal karena manusia
itu syirik. Ayo. Meninggalkan amalan justru apa? Riya. Beramal karena manusia apa? Syirik. Jadi gimana dong? Hah? Kata Imam Fudail Ibn Iyad, ikhlaskan. Yaitu bukan karena ini, bukan karena itu. Bukan karena ini, bukan karena itu. Kita kalau ingin meninggalkan amalan, bukan karena semata-mata manusia, tapi pastikan alasannya adalah kemaslahatan yang sesuai syariat. Misal kita tinggalkan karena manusia, tapi memang karena khawatir ada fitnah. Boleh. Yang memang dianjurkan syariat untuk hal itu. Bukan semata-mata karena manusia. Ya, jadi pastikan bukan ini dan bukan itu. Ya. Baik. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ini yang pertama. Kata Imam Ibnu Muflih, layan bagi tarkul amal al-masyru' khawfar riya. Tidaklah selayaknya meninggalkan amalan yang disyariatkan hanya karena takut riya. Jangan. Ya. Kata Al-Harith Ibnu Qais, "Idza hamamta bi khairin fala tuakhir, wa idza ataka syaitan wa anta tusalli faqul innaka tara'i fazidhu tulan." Ini nasihat yang bagus. Memanajemen, ya, menyeting melawan riya. Kata Imam Al-Harith Ibnu Qais, kalau engkau telah berkeinginan kuat untuk beramal soleh, jangan tunda-tunda, kerjakan. Kalau kamu ketika beramal soleh datang syaitan dengan godaan-godaannya, di saat engkau sedang sholat, lalu dia menggoda dengan memberikan bisikan, kamu ini riya, kamu ini riya, kamu ini riya. Lawan, panjangkan sholat. Ya, panjangkan sholat. Ya. Nah, ini kan kiat untuk melawan syaitan, melawan jiwa. Yang pada intinya adalah hendaknya kita tidak mengikuti alasan riya untuk meninggalkan apa? Meninggalkan apa? Amalan. Tambahan yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait dengan permasalahan riya, Bapak Ibu yang saya muliakan, adalah hendaknya kita tidak bermudah-mudahan memvonis orang lain dengan riya. Tidak bermudah-mudahan memvonis atau menghukumi orang lain dengan riya. Jangan. Ya. Tidak bermudah-mudahan. Mau bagaimanapun seseorang menunjukkan amalan, menceritakan amalan, riya kamu. Jangan. Kenapa tidak boleh? Karena riya itu, hadirin, termasuk amalan yang dasarnya itu di hati, bukan di anggota badan. Itu kan terkait dengan niat. Dan niat itu di mana? Di mana? Hati. Yang tahu isi hati seseorang hanya Allah yang pertama, kemudian yang bersangkutan. Betul? Betul tidak? Tidak ada selain itu. Malaikat pun nggak tahu. Syaitan pun nggak tahu. Maka kita tidak boleh memastikan orang lain dengan sebuah hukum yang kita nggak tahu hakikatnya bagaimana, termasuk masalah riya ini. Ya. Adapun amalan zahir, ya, amalan zahir, perbuatan-perbuatan yang nampak, bukan amalan hati, ya. Maka setiap orang yang memperlihatkan kebaikan, ibadah, maka kita wajib berhusnuzon, berprasangka baik padanya. Karena pada asalnya itu adalah amalan soleh yang sedang ia kerjakan. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, tidak boleh memvonis dengan bermudah-mudahan. Ya, kata para ulama, la yajuzu lil muslim ayatasahala fi itlaqi ladzir kufri awir riya. Enggak boleh bagi seorang muslim untuk menghukumi dengan bergampang-gampangan
mengatakan riya bagi orang lain. Kita udah bahas di pertemuan lalu, ada sengaja menampakkan amalan yang justru dibolehkan secara syariat. Menampakkan amalan ya, bukan riyanya, menampakkan amalan dibolehkan dalam syariat. Dan itu boleh bila karena 3 alasan. Masih ingat? Apa 3 alasan itu Pak Yuda? Memberi contoh, dalam rangka memberi contoh. Yang kedua? Apa Ibu di belakang? Semangat, ya, supaya orang termotivasi. Yang ketiga? Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada orang yang membutuhkan itu. Ya. Nah kita kan nggak tahu nih, mungkin orang ini salah satu dari 3 ini. Maka nggak boleh kita bergampang-gampangan dengan menghukumi riya. Lihat ya, ada riwayat-riwayat dari para ulama kita, bahkan hadits ya, yang jelas dari para ulama kita yang mengingatkan betapa bahayanya bagi seseorang yang menggampang-gampangan menghukumi orang lain dengan riya. Ya. Karena ternyata riya justru akan terjadi kepada yang menghukumi. Dengan mengerikan. Imam Makhul rahimahullah berkata, "Ra'aitu rajulan yabki fi salatihi fatahamtuhu birriya wa hurimtu bil buka sanatan." Ada seseorang yang mengatakan, aku melihat ada orang yang menangis ketika sholat. Maka aku tuduh dia, riya. Dan ternyata aku diharamkan oleh Allah setelah itu untuk menangis dalam sholat selama setahun. Dicabut rasa iman dalam hatinya. Allah musta'an. Ya. Maka hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan, ya, hendaknya kita hati-hati. Ya. Karena riya itu dosa besar. Dosa besar. Termasuk kefasikan. Nabi pernah bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, ya fasik, in kama kama qal wa illa haran alaih." Kalau ada orang yang bergampang-gampangan memvonis saudaranya, wahai kamu kafir, fasik, bergampang-gampangan dengan lafaz ini kepada temannya, maka kalau memang seperti itu, demikianlah keadaannya. Kalau tidak, maka hukum itu akan kembali kepada dirinya. Ya. Maka ini Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan. Yang terakhir yang ingin saya tambahkan, Bapak Ibu yang saya muliakan, ya, bahwa riya adalah salah satu karakter yang paling nampak bagi orang-orang munafik. Ini agar kita menjauhi riya. Ya. Bahwa riya adalah karakter yang paling nampak pada orang-orang munafik. Ya. Dan kalau kita perhatikan di surah Al-Ma'un yang telah kita bahas dari 1 sampai ke 6, ya, disebut beberapa karakter, ya, mereka yang sholat lalai dalam sholatnya, mereka yang juga riya. Ini adalah karakteristik orang-orang munafik yang Allah sebut di surat An-Nisa ayat 142 di satu ayat. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik ingin menipu Allah, padahal justru Allah lah yang akan membuat mereka terlalaikan. Mereka itu kalau berdiri hendak sholat, maka mereka menunaikan sholat dengan malas-malasan. Nah, inilah penafsiran yang telah kita jelaskan tentang celaka orang yang sholat. Orang yang suka menunda-nunda waktu sholat. Celaka. Dan Allah dalam ayat ini adalah ciri orang munafik yang kalau mereka sholat bermalas-malasan.
Lalu Allah sebut lagi sifat mereka, yura'unan nas. Mereka senantiasa riya di hadapan manusia. Mereka senantiasa riya di hadapan manusia dan tidak berzikir atau mengingat Allah kecuali sedikit. Nah, ini dia. Kenapa muncul tadi kiat para ulama? Kalau datang syaitan nih menggoda kita, kamu riya, lawan dengan panjangkan ibadah. Lawan dengan panjangkan ibadah. Kenapa? Karena ya, yang sedikit zikir dan ibadah itu sifatnya kaum munafik. Kaum yang lebih buruk dari orang-orang kafir. Ya. Yang Allah Jalla wa'ala telah menyiapkan azab yang sangat berat, bahkan lebih berat dari orang-orang kafir. Bapak Ibu yang saya muliakan, dalam istilah kita kan, dalam agama kita ada orang kafir. Orang kafir diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Ada yang lebih buruk dari orang kafir, munafik. Allah sebut di surah Al-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik akan ditempatkan di neraka yang paling bawahnya. Paling bawahnya, lapisan neraka yang paling bawah. Tidak ada lagi di bawah itu. Paling bawahnya orang-orang munafik. Jadi neraka itu dalam riwayat hadirin berlapis-lapis ke bawah. Makin ke bawah makin berat. Kalau surga bertingkat-tingkat ke atas. Makin ke atas makin mulia. Nah, neraka yang berlapis-lapis ke bawah, lapisan yang paling bawah itulah tempat bagi siapa? Bagi siapa? Munafik. Berdasarkan ayat ini. Maka ini dalil yang menjelaskan kaum munafik adalah kaum yang paling buruk. Ya. Maka inilah di antara karakter mereka. Baik, hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ini tambahan yang ingin saya sampaikan. Kita lanjutkan pada ayat yang ke-7. Wa yamna'unal ma'un. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa enggan untuk memberi orang lain dengan hal-hal yang bermanfaat. Para ulama semisal Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam penafsirannya menjelaskan wa yamna'unal ma'un. Mereka adalah orang-orang yang enggan menolong atau memberi orang lain dengan hal-hal yang berguna. Al-ma'un, Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya membawakan sejumlah riwayat dari para ulama menjelaskan mana al-ma'un, di antaranya adalah zakat. Di antaranya adalah zakat. Maka kalau dimaknai dengan zakat, wa yamna'unal ma'un, mereka adalah orang-orang yang enggan bayar zakat. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Karena zakat, kata para ulama, memang perkara yang sangat berguna, sangat bermanfaat bagi mereka-mereka yang berhak menerimanya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Ada penjelasan para ulama lainnya yang mengatakan bahwa termasuk makna al-ma'un lainnya adalah segala yang bermanfaat bagi manusia walaupun sekecil apapun itu. Peralatan rumah tangga, ya, atau apapun dari hal-hal yang berguna dan dia tidak mau meminjamkan atau memberikannya kepada orang lain. Inilah maksud yamna'unal ma'un. Dan zakat yang paling diinginkan dengan al-ma'un. Karena zakat itu sangat bermanfaat bagi orang banyak, khususnya bagi golongan yang berhak menerimanya. Maka di sini juga Bapak Ibu yang saya muliakan, nasihat untuk kita semua memperhatikan kewajiban zakat pada harta benda kita. Allah telah menetapkan syariat zakat sama seperti sholat, sama seperti zakat, puasa, sama seperti haji, sama seperti umroh, zakat. Yang tidak boleh bagi kita untuk meremehkan dan memandang sebelah mata.
zakat. Dan pembahasan zakat itu ada rinciannya Bapak Ibu. Ya, tidak boleh bagi kita hanya menghukumi dengan global, secara garis besar saja. Enggak, ada rinciannya. Dari jenis-jenis harta benda itu ada rinciannya. Masing-masing harta benda yang kena zakat ada lagi rincian batas-batasannya. Itu mesti kita ketahui agar kita bisa menunaikan zakat dengan benar. Karena harta benda yang tidak dibayarkan zakat darinya, kata para ulama, akan menjadi malapetaka bagi pemiliknya. Ya, hadirin yang saya muliakan, betapa meruginya kita. Na'udzubillah. Umur kita telah kita habiskan, pikiran kita yang kita habiskan, tenaga kita yang kita habiskan untuk mendapatkan harta benda, lalu ternyata harta benda ini menyiksa kita. Rugi kita. Rugi gak? Rugi tidak? Rugi. Ya. Hadirin yang saya hormati dan yang saya muliakan. Begitu yang Nabi sebut dalam hadis. Emas, perak yang tidak dibayarkan zakat, hewan ternak yang tidak dibayarkan zakat, kelak pada hari kiamat akan menyiksa setiap pemiliknya dengan siksaan yang sangat pedih. Jangankan di akhirat, di dunia pun akan dicabut keberkahan. Kita kadang hanya menganggap keberkahan itu pada cara memperoleh harta benda. Betul, itu di antara sebab keberkahan. Tapi jangan lupa ada kewajiban zakat dari harta yang kita dapatkan itu. Sebab ini juga penentu keberkahan. Kapan tidak ditunaikan zakat, walaupun cara memperolehnya halal, tetap akan dicabut keberkahan dari harta itu. Ya. Saya, hadirin yang saya muliakan, beberapa kali menjumpai keadaan-keadaan yang saya berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari keadaan itu. Keadaan orang-orang yang tidak menyadari hal ini. Dia telah menghabiskan umurnya, usia, tenaga, pikirannya untuk bekerja, mencari nafkah pada hal yang halal, betul halal. Tapi dia lupa memperhatikan zakat. Di akhir hayatnya belum meninggal, tersiksa, habis hartanya dengan sekian banyak musibah. Kurang halal apa? Kerjaannya betul-betul halal. Tapi dia tidak memperhatikan kewajiban zakat. Akhirnya berhutang ke sana kemari. Allahumma musta'an. Menyedihkan. Na'udzubillahi min dzalik. Lagian Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita lihat nih pembahasan zakat, dari jenis harta, enggak semua harta yang kita miliki kok. Enggak di semua harta yang kita miliki. Dari jenis harta, pertama emas, perak, uang, peternakan, pertanian. Peternakan pun cuma 3 hewan yang diternak. Kambing, sapi, onta. Pertanian pun cuma sebagian aja dari semua yang sifatnya biji-bijian, buah-buahan yang awet. Kemudian barang tambang, barang temuan. Dari jenis harta ini kan enggak semua berarti. Rumah enggak ada zakatnya, kendaraan enggak ada zakatnya. Ya, saya tambahkan lagi barang perdagangan ya, barang perdagangan. Ini 8. Emas, perak, uang, ini yang rata-rata kita punya. Kalau peternakan, pertanian mungkin masyarakat kota kan enggak. Tinggal emas, perak atau uang. Itu pun lihat dibatasi oleh syariat sebagai rahmat dari Allah. Bahwa yang kena zakat itu yang betul-betul kita miliki dengan sempurna. Kita betul pemilik sempurnanya. Bukan ada orang lain juga memilikinya. Betul-betul pemiliknya kita. Kemudian syarat lain ketika telah mencapai nisab. Nisab itu kadar atau batasan yang telah ditentukan oleh syariat. Kalau emas nisabnya 85 gram.
Kalau perak nisabnya 595 gram. Kalau uang boleh pilih, mau ikut nisab emas boleh, mau ikut nisab perak boleh. Kalau mau ikut nisab emas berarti sekitar 90 jutaan lebih. Kalau ikut nisab perak berarti 7.500.000-an. Kalau saya milih perak, kenapa? Karena akan lebih cepat beramal. Uang 7 juta kan insya Allah tidak butuh waktu lama. Ya, rata-rata kita. Tapi kalau uang 90 juta kan mungkin bertahun-tahun kita nggak ngumpul-ngumpul. Ya kan? Tapi kalau uang 7,5 kita bisa cepat menjalankan amalan zakat. Kemudian syarat yang lain, ketika telah dimiliki dengan jumlah minimal nisab tadi setahun. Ya, dari awal mula kita punya uang sejumlah nisab tadi atau lebih ke tahun depan, nah itu namanya haul, baru bayar zakat di tahun depan. Lihat, batasan-batasan yang mungkin tidak semua kita terpenuhi, gugur lagi zakatnya. Kemudian yang dikeluarkan dari harta itu sebagai zakat 2,5%. 2,5%. Anggaplah nih, kalau kita mau bayar zakat uang yang berpatokan dengan nisab perak. Berapa nisab perak tadi? 7.500.000. Kalau 2,5%-nya berapa? Coba dikalikan. Berapa? 2,5% berapa? Hah? 100? Ayo, yang punya kalkulator. Berapa? 190 kita bulatin 190.000 ya. Lihat ini, uang 7.500.000 dibandingkan dengan anggaplah 200.000 lah bulatin. Enggak seberapa. Ya tidak? Enggak seberapa. Keterlaluan kita berat, keterlaluan kita bakhil. Ini yang diinginkan dengan al-ma'un. Wa yamna'un al-ma'un juga kata para ulama adalah orang yang bakhil. Pelitnya luar biasa. Setahun sekali cuma 2,5%. Saya terus terang ketika saya membahas zakat ini sering datang pertanyaan, ada di antara yang bertanya kepada saya, Ustaz, apa hukumnya orang yang udah tahu dia kewajiban zakat ketika hendak tiba masa bayar zakatnya dia tahu ya, sebelum haulnya tiba dia belanjakan uangnya supaya nggak sampai nisab sengaja. Saya bertakbir, Allahu Akbar, keterlaluan banget orang ini mengakali zakat. Masya Allah. Nauzubillah. Ya, dicabutnya berkah dari hal-hal yang seperti ini. Maka di kesempatan ini Bapak Ibu yang saya muliakan, sadar zakat itu diantara cerminan muslim yang taat. Ya. Maka mari kita perhatikan kewajiban zakat pada harta benda kita, khususnya uang. Karena saya yakin semua yang hadir di sini pasti punya uang. Ya, pastikan kalau kita memang telah memiliki uang di atas jumlah nisab, ya maka bayarlah zakatnya. Alhamdulillah di masjid kita dengan manajemen oleh Pak Yuda dan tim telah resmi Badan Zakat, apa namanya Pak Yuda? UPZ. UPZ itu kepanjangan apa? Unit Pelayanan Zakat yang resmi, bagian dari Baznas ya. Ini lembaga resmi pemerintah. Ya, ini merupakan kontribusi Pak Yuda dan tim untuk memudahkan kaum muslimin ya dalam urusan zakatnya, membantu kaum muslimin untuk menunaikan kewajiban zakat dan menyalurkan zakat kepada pihak yang memang berhak menerimanya. Ya. Baik, ini hadirin yang saya muliakan dan saya hormati. Di akhir penjelasan para ulama, kaget saya. Angin ya. Baik. Kata para ulama, wa fil ikhbari anhum bisighatil mudhari yukadzibu wa yad'u wa yura'un wa yamna'un.
isyaratun ila tujaddidu dzalika minhum wa istimraruhum alaih. Di akhir penjelasan untuk surah Al-Ma'un ini, kata para ulama, kalau kita perhatikan ayat demi ayat di surah Al-Ma'un itu menggunakan kata kerja mudhari, ya. Di yang pertama yukadzibu, yang kedua yukadzibu artinya mendustakan, yang kedua yadu'u artinya menghardik, yang ketiga yura'un artinya berbuat riya, yang terakhir yamna'un ya artinya menolak atau enggan. Kata para ulama, kata kerja ini adalah kata kerja mudhari yang menunjukkan telah menjadi karakter atau sifatnya mereka. Ya. Yang memang telah menjadi karakter atau sifatnya mereka. Artinya, kalau ada di antara kaum muslimin yang terjatuh kepada perbuatan ini, bukan menjadi kebiasaannya, tidak kita langsung hukumi seperti ayat ini, jangan. Kalau ada orang yang berbuat riya, tapi perbuatan ini bukan kebiasaan dia, maka jangan dihukumi. Oh, kamu termasuk al-ma'un nih. Jangan. Ya. Jadi itu yang diinginkan dengan kata kerja yang disebut dengan mudhari di surah Al-Ma'un tadi, yang menunjukkan bahwa ini telah menjadi karakter atau sifat bagi mereka. Mereka senantiasa keadaannya seperti itu, istimrar. Wallahu taala alam bisawab. Ini akhir penjelasan untuk surat Al-Ma'un. Walillahil hamd. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat kepada kita semua, dan untuk saya secara khusus yang pertama kali dari pelajaran-pelajaran yang terkandung dari surat Al-Ma'un ini. Dan semoga Allah menjauhkan kita sejauh-jauhnya dari segala hal yang Allah murkai dan juga dari yang Allah sebut di surah Al-Ma'un ini. Demikian penjelasan tafsir untuk surah Al-Ma'un. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Dengan demikian selesai surah Al-Ma'un, dan pada pertemuan selanjutnya kita akan pindah ke surat yang lainnya insyaallah ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita kali ini, mungkin ada yang ingin disampaikan atau yang bertanya, saya persilakan. Ulangi. Oh, ya. Baik. Ya. Baik. Baik, ini pertanyaan bagus Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan masih bisa menyimak ya, walaupun suara hujan. Masih bisa mendengar jelas nggak suara saya? Baik. Ada persepsi yang keliru, dan memang ini benar terjadi di sebagian masyarakat yang menganggap bahwa zakat itu sama dengan sedekah biasa, sehingga kalau ada yang udah bersedekah, dia merasa dirinya udah menganggap bayar zakat. Ini keliru. Karena zakat itu adalah sedekah yang sifatnya wajib, yang telah ada batasan-batasan dan waktu-waktunya. Bahkan alokasinya pun telah dibatasi 8 golongan. Tidak sembarangan. Waktunya telah ditentukan, kadarnya telah ditentukan, golongan yang penerima zakat juga telah ditentukan. Beda dengan sedekah. Kalau sedekah kan ya suka-suka kita, mau ngasih kemana silakan, kapan juga boleh.
Kalau zakat tidak, ada batasan-batasannya. Maka tidak boleh menyamakan sedekah secara umum dengan zakat. Setiap yang bayar sedekah secara umum itu belumlah dianggap telah menunaikan zakat. Belum. Karena zakat itu ada ketentuannya. Harus pada masanya, harus dengan kadarnya. Tadi saya telah sebut kadarnya zakat 2, berapa? 2,5%. Kalau sedekah kan enggak, suka-suka kita. Jadi karena zakat ada batasannya, tidak bisa disamakan dengan sedekah. Zakat batasannya terkait dengan waktu, haul. Terkait dengan kadar, 25%. Terkait dengan nisab, ada batasannya. Terkait dengan menerima, ada batasannya. Kalau sedekah, tidak. Masing-masing boleh bersedekah, mau dengan seberapa banyak, mau kapanpun, tidak ada batasan. Itu sedekah. Tapi kalau zakat tidak, ada batasannya. Jadi nasihat saya, Bapak Ibu yang saya muliakan, pastikan lagi ya zakat dengan ketentuan dan batasannya. Ya, pastikan terkait dengan nisab, terkait dengan haul. Kalau harta kita sudah mencapai nisab, telah mencapai haul, bayarkan zakatnya. Sedekah tidak bisa mengganti zakat. Ya, tidak teranggap pengganti zakat karena memiliki perbedaan. Jadi sekali lagi persepsi yang disampaikan Pak Yuda itu adalah keliru. Itu persepsi yang keliru yang mesti diluruskan. Sedekah itu tidak bisa menggantikan zakat. Orang yang bayar sedekah belum tentu bayar zakat. Tapi orang bayar zakat sudah pasti dia juga dianggap telah bayar sedekah. Karena zakat juga merupakan sedekah yang wajib. Wallahu ta'ala alam bishawab. Begitu Pak. Salam. Hah? Ya. Ya. Baik. Baik. Pertama, ya ini pertanyaan bagus. Pertama, bagi kita masing-masing, kita pastikan dulu kita mau ikut nisab emas atau perak. Ini dulu pertama. Dan silakan mau pilih mana boleh. Kalau kita sudah menentukan milih ikut nisab emas atau nisab perak, maka perhitungannya sesuai nisab itu. Nisab yang disebut nisab itu adalah jumlah minimal. Jumlah minimal. Maka setiap harta yang berjumlah minimal nisab atau lebih, kemudian telah dimiliki setahun penuh, maka tatkala tiba haulnya, dia bayarkan zakat uangnya seberapapun jumlahnya ketika telah melewati batas minimal tadi, bukan kelipatan. Jadi anggaplah nih, misal saya mengikuti nisab perak yang jumlahnya berapa? 2.500.000. Seandainya saya punya uang 8 juta. 8 juta. Berarti udah di atas nisab ya. Hari ini maka berarti saya sudah kena zakat. Bayar zakat saya kapan? Tahun depan. Berjalanlah waktu. Berjalannya waktu sampai tahun depan,
Kemungkinannya ada dua untuk kita tetap bayar zakat, yaitu stabil atau bertambah. Kalau berkurang kan ya jelas berarti gugur. Nah, kalau stabil berarti 8 juta terus sampai tahun depan. 8 juta inilah yang kita bayar zakatkan. Hitung 2,5%-nya nanti. Atau kemungkinan dua bertambah. Ternyata di tanggal tahun depan persis uang saya bukan lagi 8 juta. Menjadi 80 juta misalnya. Maka 80 juta itu yang dikalikan 2,5%. Bukan kelipatan. Tapi berapapun jumlah yang kita miliki setelah di atas nisab tadi. Yang telah menjalani setahun kepemilikan. Bisa dipahami? Nah, jadi seperti itu perhitungannya. Ya, bukan kelipatan. Ya, tentukan dulu di awal. Kewajiban. Ya. Tahun depan baru bayar. Setiap tahun. Nantinya setiap tahun. Setiap tanggal itulah kita bayar zakat. Sama dalam masalah ini kewajiban kayak kita bayar pajak setiap tahun. Nah, gitu. Tiap tahun jatuh tanggal ini bayar zakat, tanggal ini bayar zakat. Begitu. Ya. 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 Baik. Ya, ya, mudah-mudahan ada kesempatan Allah berikan kemudahan, waktu dan sehat. Insya Allah nanti kita adakan kesempatan dan momen khusus membahas masalah zakat. Bapak-bapak perlu nggak kira-kira? Perlu nggak? Perlu ya. Insya Allah nanti mudah-mudahan tinggal kita atur waktunya, kita kaji lebih dalam khusus masalah zakat. Nanti mau tanya apa? Ria. Apa? Oh ya. Ya, itulah mengerikan ria. Itu mengerikannya ria. Malaikat mencatat amal baiknya, salat, puasa, zakat. Allah yang maha tahu. Nanti di hari kiamat dihadirkan salatnya, zakatnya dijadikan debu berterbangan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Ada di antara mereka yang kami hadirkan dengan catatan amalnya. Malaikat kan nggak tahu. Malaikat mencatat dia sholat, dia baca Quran, dia ceramah, dia belajar agama, amalan-amalan soleh. Itu catatan amalan, catatan malaikat. Malaikat nggak tahu ria atau tidaknya, nggak tahu. Karena memang ria itu tempatnya di hati. Tapi itulah bahayanya ria. Justru itulah bahayanya ria. Kenapa? Karena nanti catatan amal baik itu menjadi hilang. Sedih ya, bukan main. Allah sebut, kami jadikan amalannya seperti debu yang berterbangan. Sia-sia. Itu mengerikan. Memang karena ria itu kan letaknya di hati. Hatinya seorang hamba itu nggak ada yang tahu kecuali Allah saja. Kemudian yang bersangkutan. Malaikat kanan kiri kita nggak tahu. Malaikat kanan kiri mencatat apa yang kita kerjakan. Dia akan mencatat kalau kita ucapkan. Ya. Yang terucap, yang terlihat itulah dicatat malaikat. Ada pengurusan hati nggak ada. Allah yang maha tahu.
Makanya Allah sebut, kami akan datangkan pada hari kiamat amalan baiknya. Loh kok bisa? Karena memang itu dicatat oleh malaikat. Malaikat mencatat amal baiknya, lalu kenapa Allah sebut amalannya menjadi sia-sia? Karena dia dalam hatinya menyimpan kekufuran, kesyirikan, riya. Muncul semua. Begitu ya? Baik, cukup kita akhiri. Jazakumullah khairan. Kita akhiri. Ya, insya Allah kita sambung di pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.